keluarga Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir di hadapan Anda dalam program keluarga yang edukatif dan inspiratif, apalagi kalau bukan Ruang Keluarga. Keluarga Indonesia, di awal perjumpaan kita kali ini izinkan saya beserta dengan seluruh kru Ruang Keluarga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 untuk Dai TV. Semoga di usianya yang ke-7 kali ini Dai TV bisa terus menjadi saluran televisi yang menginspirasi kita semua. Nah, di hari yang istimewa ini kami juga telah menyiapkan satu topik yang istimewa sekali untuk keluarga Indonesia di rumah. Nah, keluarga Indonesia, tahukah Anda bahwa perkembangan dan masa depan seorang anak itu sangat ditentukan sekali oleh bagaimana orang tua mengasuh putra dan putrinya, atau pola asuh yang diterapkan oleh orang tua tentunya sangat berpengaruh terhadap masa depan putra dan putrinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah pola asuh yang diterapkan oleh keluarga Indonesia di rumah itu sudah mampu untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh putra dan putri Anda? Nah, keluarga Indonesia, di Ruang Keluarga kali ini kami akan berbagi informasi penting tentang salah satu pola asuh yang harus dimiliki oleh keluarga Indonesia di rumah. Namanya adalah positive parenting atau pola asuh yang positif. Nah, seperti apa sih gaya positive parenting ini? Kemudian apa saja sih manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita memilih gaya pola asuh positif ini untuk membesarkan putra dan putri kita? Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi dengan pakar positive parenting yang telah hadir di studio Ruang Keluarga kali ini. Dan kami juga masih mengundang keluarga Indonesia yang ingin bertanya atau berkonsultasi seputar topik yang sedang dibahas. Boleh kami tunggu di nomor telepon 021 2903 2644 atau bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Dan sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi tentang positive parenting, seperti biasa kami telah menyiapkan satu tayangan yang berisi pendapat juga opini keluarga Indonesia di rumah tentang topik kita kali ini, yaitu positive parenting. Seperti apa pendapatnya? Langsung kita simak sama-sama yang berikut ini. Yang pasti saya coba menerapkan apa yang saya pernah lakukan waktu saya kecil sampai itu kan. Terus saya berusaha membuat mereka lepas. Jadi dilepas dan dikontrol. Itu aja. Selama ini sih saya cenderung tidak terlalu otoriter. Saya juga untuk hal-hal yang masih bisa dikompromikan, saya kompromi dengan anak. Tapi kalau misalnya menurut saya ini harus saya menentukan gitu. Ya, demokrasi, jadi nggak otoriter, apa sesuai kemauan anak. Jadi kita bersabar, kita kasih penjelasan bahwa yang ia lakukan, bahwa yang ia ucapkan itu salah, dengan maksud supaya lain waktu tidak diulangi lagi. Yang penting dia tahu dia salahnya di mana dan dia tahu untuk tidak mengulangi atau memperbaiki. Saya lepas mereka. Jadi justru dengan kesalahan itu mereka akan tambah maju. Itu prinsip saya gitu. Hal-hal kesalahan sih saya nggak kasih punishment juga enggak, cuman biasa dikasih tahu aja, dinasihatin kenapa dia tidak boleh melakukan itu gitu. Tahu pola asuh anak yang positif, seperti kita tidak boleh memukul anak kalau anak melakukan kesalahan, atau kita mengomeli anak di depan anak, yang mungkin semua itu kurang mendidik bagi saya. Pernah sih mengarahkan anak ke arah yang baik. Tahu mendidik anak secara halus ya, lebih kepada tindakan kita aja sih. Kita tunjukkan tindakan kita yang positif gitu. Nah, keluarga Indonesia, itu tadi pendapat dari keluarga Indonesia di rumah tentang topik yang kita bahas kali ini, yaitu positive parenting. Dan untuk ngobrol-ngobrol lebih mendalam lagi tentang positive parenting, di studio Ruang Keluarga telah hadir seorang konsultan emotional intelligence parenting dan juga sekaligus penulis buku Six Pillars of Positive Parenting. Ada Mbak Hani Muhtardata atau Mbak Hani. Mbak Hani, apa kabar? Baik. Terima kasih sekali Sama-sama. menyempatkan waktu untuk hadir Iya. di Ruang Keluarga, dan pastinya saya yakin berbagi banyak ilmu dan inspirasi dengan keluarga Indonesia di rumah. Semoga. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol tentang positive parenting ya Mbak. Iya. Kalau kita bicara mengenai positive parenting, pertanyaan mendasar gitu kan. Tadi mungkin udah banyak keluarga Indonesia di rumah yang kasih tahu tentang positive parenting itu apa sih menurut keluarga Indonesia di rumah. Nah, tapi kalau menurut pakarnya sendiri nih, yang namanya positive parenting itu apa sih Mbak? Apa ya? Sebelum
menjelaskan selamat ulang tahun dulu ya buat Mbak Iti. Ah, terima Semoga kasih. sukses. Nah, sebelum menjawab positive parenting, memangnya ada negative parenting? Oh, kayaknya enggak ya, benar. Oke. Ada enggak ya? Ah. Semua orang tua pastinya mempunyai tujuan yang baik buat anak-anak. Tetapi tanpa disadarinya, orang tua ini melakukan tindakan-tindakan yang pada kenyataannya banyak menggunakan pendekatan negatif. Oh, oke. Sehingga penelitian membuktikan setiap harinya anak-anak itu mendengar 432 kata negatif. Oh, oke. Dan Oke, miris langsung. hanya 32 kata positif. Ah, oke. Terus gimana dampaknya? Ya 8 dari 10 nggak tahan. Mereka Oke. menderita trauma atau Oke. kekecewaan. Dan 2 dari 10 memang bisa tahan, tapi kan minoritas. Dan tentunya kita tidak ingin semua ini berkelanjutan seperti ini. Oh, oke. Ya, sehingga ketika dia ingin sayang sama anak, melarang, menggunakan kata banyak jangan. Oh, oke. Kemudian terlalu mengontrol, ya, atau menyalahkan anak. Ya. Nah, ketika hal itu terjadi, anak mengalami stres, ya, sehingga dari semua ini saya pelajari, saya amati, kemudian saya berpikir, kalau kita mau berubah, yang 20% ini sukses, kita kan ingin lebih banyak yang sukses di kemudian hari, ya, sehingga kita mulailah dengan diri kita sebagai orang tua, ya, yang memang harus berusaha juga mampu mengatasi stres. Oh, oke. Kita dulu sebagai orang tua yang harus positif. Ah. Ketika kita bisa mengelola stres dan kita selalu mempunyai persepsi positif, itu membuat hormon kita pun yang keluar yang baik-baik. Oke. Kortisolnya menurun. Beneran. Karena kalau kortisolnya tinggi, kita ini tidak akan mampu berinteraksi dengan anak dengan positif. Sehingga dengan persepsi positif bahwa anak mampu melakukan tindakan baik setiap harinya, sekecil apapun, tetapi lama-kelamaan dari yang kecil-kecil ini akan menjadi banyak. Artinya adalah positive parenting itu dimulai dari mindset. Dari mindset. Dari mindset persepsi. orang tua, dari persepsi orang tua, Betul dari sekali. mindset orang tua bahwa anak mampu, anak bisa. Anak bisa. Sehingga pada saat kita berinteraksi atau berhadapan dengan anak, hasilnya outputnya adalah sesuatu hal yang positif, Yang begitu positif. ya Mbak ya. Betul. Nah, tapi terus bedanya apa Mbak? Kalau kita berbicara mengenai pola asuh, mungkin keluarga Indonesia di rumah ada yang sudah tahu ada pola asuh permisif yang membolehkan semuanya, autoritatif atau yang banyak melarang, sama satu lagi yang demokratis. Iya. Tarik ulur, tarik ulur. Iya. Nah, yang menarik adalah bedanya si positive parenting dengan pola asuh yang mungkin Yang sudah paling ada dikit sekarang ini. demokratis lah, yang menurut kan selama ini yang paling baik adalah pola asuh yang demokratis seperti itu kan. Nah, bedanya apa tuh Mbak? Bedanya di sini saya menekankan kalau positive parenting itu landasannya itu adalah emotional intelligence. Oke. Selama ini kebanyakan orang tua inginnya kan anak tidak sedih, tidak kecewa. Ketika mereka sedih, kecewa, marah, kayak gitu aja marah, kayak gitu aja sedih, pasti kamu bisa. Dan itu artinya orang tua sudah melakukan fixing, memperbaiki perasaan anak. Padahal anak sendiri mungkin belum mampu untuk mengatasi kesedihannya. Tetapi kan kita sebagai orang tua kebanyakan ingin jalan pendek. Pusing kan ngelihat anak kita sedih, kecewa gitu kan, kita harus banyak meluangkan waktu. Nah, dalam positive parenting, kuncinya adalah pahami emosi negatif anak. Oke. Karena emosi negatif itu kan bagian dari sistem tubuh kita, body, mind, soul kita, otak kanan kita mengelola emosi. Ketika kita sedih, kita pahami kesedihan anak. Kita pahami kekecewaan anak. Kemudian kita tanyakan, ada apa sampai kamu sedih sekali. Jadi bukan kenapa sih sedih? Kok mukanya ditekuk gitu? Padahal mama, bunda udah jemput kamu, tapi pas masuk mobil kamu kelihatan cemberut, bete gitu kan. Bunda nggak suka deh ngelihatnya. Nggak suka. Anak juga mau menceritakan ya perasaannya pun udah ketutup kan, kekat. Jadi kita pahami, tanyakan ada apa, bukan kenapa. Setelah itu, itu sebabnya. Jadi kan kita harus tahu penyebab. Kalau gitu gimana dong supaya nanti kamu lebih baik lagi. Yuk kita cari
sama-sama solusinya. Atau apa yang bisa Bunda lakukan untuk supaya kamu merasa lebih nyaman. Kalau dia lagi belum mau ngomong, ya udah jangan dipaksa. Nanti juga kalau kamu udah bisa cerita sama Bunda, cerita ya, Bunda selalu ada buat kamu. Oke, artinya adalah kunci selanjutnya adalah berusaha untuk memahami perasaan anak. Betul. Kemudian kita yang masuk ke dalam perasaan anak tersebut seperti itu ya. Nah, kemudian Mbak kan menulis buku tentang ini ya, Six Pillars of Positive Parenting, seperti ini nih, keluarga Indonesia. Nah, kalau boleh cerita, berarti kan di sini ada 6 pilar utama yang memang dapat dilakukan oleh orang tua untuk menciptakan satu kondisi pola asuh yang positif. Bisa diceritain nggak sih Mbak satu persatu dari pilar pertamanya dulu? Pilar pertama apa coba pilar pertama? Silakan Mbak. Pilar pertama, tadi kan udah banyak tuh pendapat dari audiens ya, bagus ya. Yang pertama adalah kerjasama dari ayah bunda. Oke. Itu nomor satu. Anak dilahirkan kan dari kerjasama kasih sayang, perasaan cinta kedua orang tua. Jadi ketika mengasuh anak pun kita sebagai orang tua harus kerjasama. Oke. Ya, seperti kita mengelola perusahaan harus ada kerjasama, membuat tujuan ya yang baik ya seperti itu. Kedua kan mau semua nih ya 6. Yang kedua belayang, sentuhan, ciuman, pelukan itu merupakan fondasi penting untuk membesarkan anak. Itu pilar yang kedua. Nah, kita balik lagi nih sebentar Mbak ke pilar yang pertama. Boleh. Kalau bicara mengenai pilar pertama, ada kerjasama antara orang tua, si ibu dan ayah dalam membesarkan putra dan putrinya. Tapi mungkin ini saya atau mungkin keluarga Indonesia di rumah juga ada yang merasakan kali ya. Gak gampang loh untuk bisa bekerja sama dengan pasangan gitu untuk membesarkan buah hati gitu. Kadang-kadang pasangan maunya apa gitu. Kemudian kita punya pemikiran yang lain sendiri bahwa anak gak boleh terlalu dibebaskan. Sedangkan pasangan dari latar belakang keluarga yang berbeda sehingga menganggap bahwa anak harusnya dibebaskan. Nah, kemudian pertanyaannya menjadi how to make a very good alignment antara orang tua yang ayah dengan ibu sehingga satu platform gitu Mbak. Nah, pertama harus ada kesepakatan. Kalau dua-duanya kerja, pasti salah satu harus ada yang siapa sih yang istilahnya the breadwinner lah in the family. Maybe either husbandnya atau wife-nya. Harus jelas siapa dulu nih. Walaupun dua-duanya misalnya ini pasti salah satu ada yang lebih tinggi dong. Kalau memang dia bertanggung jawab sebagai breadwinner, yang primary fokus di family siapa harus ada juga. Jadi kalau misalnya kebetulan si istri yang lebih sebagai breadwinner, husbandnya harus lebih mau sebagai primary caretaker of the family, kids-nya. Jadi nggak bisa dua-duanya sibuk kerja, anak jadi nomor 2. Ya, jadi kesepakatan itu. Kemudian membuat kebijaksanaan. Jadi kalau kesepakatan, kemudian harus kebijaksanaannya ini seperti apa sih? Anak kita inginnya nanti kemana pendidikannya, kemudian cara untuk mendisiplinkan anak seperti apa, itu harus sepakat. Sehingga enggak, ke mamah aja deh lebih gampang kalau minta uang, padahal papanya bilang seminggu harus segini, tapi si ibu nggak tega, sehingga anak konflik. Kalau mau gampang ke mama, yang susah kalau ke papa soalnya susah dan sebagainya, akhirnya itu tidak ada kerjasama yang baik ya. Kemudian setelah itu membuat keputusan bersama dan tahu prioritas dalam hidup ini apa, dalam keluarga ini apa yang penting, karena semuanya kan tidak bisa kita dapatkan, kita harus mempunyai pilihan. Sehingga kalau itu sudah terjadi, mudah-mudahan jelas. Jadi anak tuh mau ke ibu, mau ke bapak, semuanya sama. Kalau ibu dan bapak akan sama, nggak memang ini belum boleh ya belum boleh. Kalau memang boleh boleh. Tetapi kalau misalnya ada juga kan area-area yang kayaknya belum clear ya. Tetapi nanti mama bicarakan dengan papa. Jadi nanti kita kembali get back to you gitu. Menarik sekali ya keluarga Indonesia. Baru di segmen 1 kita udah dapat tips begitu banyak dari Mbak Hani. Saya yakin sekali keluarga Indonesia di rumah pasti ingin tahu lebih banyak lagi tentang positive parenting ini. Dan kami juga masih mengundang keluarga Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak lagi, mungkin mau konsultasi tentang topik yang sedang kita bahas kali ini, boleh di telepon nomor 021 29 032644. Kami tunggu telepon dari Anda. Dan kita akan lanjutkan perbincangan setelah beberapa informasi menarik berikut ini. Tetapi sebelum informasi menarik, kita persilakan dulu Kak Bosco untuk memainkan satu lagu indah untuk keluarga Indonesia di rumah. Silakan Kak Bosco.